Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami semua. Biarlah melalui KKR malam kedua ini, seluruh puji-pujian, tari-tarian, bahkan teristimewa firman Allah yang akan disampaikan saat ini. Engkau Allah yang dahsyat luar biasa turut bekerja menjadikan tanah hati kami semua menjadi tanah hati yang subur, sehingga firman Allah yang ditaburkan saat ini akan jatuh di tanah hati yang pas. Dia berakar, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, hamba tidak bisa apa-apa, tapi bersamamu kami akan melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ampuni salah dan dosa kami, supaya tidak menjadi penghambat untuk kami menerima berkat, sukacita, pertolongan, mujizat, pemulihan, pertobatan, kepenuhan Roh Kudus di atas kami semua saat ini. Terpujilah Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang siap menerima firman Allah satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya bahwa di malam pertama firman Tuhan telah disampaikan dan ada sejumlah berkat yang telah Tuhan berikan kepada semua Bapak Ibu yang tadi malam hadir, di mana Roh Tuhan sendiri yang membuka hati pikiran kita sehingga kita bisa mengerti firman Allah, mendapatkan berkat-berkat yang spesial. Dan lebih daripada itu, saya dan saudara-saudara dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, KKR Salom Biak 2023 ini adalah KKR memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Maka dari itu, di malam kedua saya akan menyampaikan topik seputaran kenaikan di surga menurut buku kedua dari Dr. Lukas. Dr. Lukas itu tulis dua buku. Yang pertama Injil Lukas, dan yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Buku kedua Kisah Para Rasul yang mencatat seputaran kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu ada di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan membahas teks itu bagi jemaat sekalian pada malam ini. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya mengajak kita membacanya bergantian. Nanti ada di layar ayatnya. Kita baca mulai ayat 8 sampai ayat 11 saja. Ayat 8 saya terlebih dahulu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9 jemaat. Ia menyatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, 2, 3, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi firman Allah. Yang berbahagia adalah saya dan Bapak Ibu jemaat yang malam ini membaca, mendengar, dan merenungkan. Dan lebih daripada itu, dengan pertolongan Roh Kudus, saya dan Bapak Ibu akan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Allah itu. Ada seorang teolog dari Inggris namanya Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon mengatakan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah pengulangan perjalanan hidup Yesus saat dia di bumi.
Sekali lagi, perjalanan hidup orang Kristen di bumi ini adalah perjalanan ulang dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau di bumi ini Tuhan Yesus dilahirkan untuk melayani, maka kita juga dilahirkan untuk melayani. Dalam pelayanan, Yesus mengalami penderitaan, kita juga mengalami penderitaan. Karena Alkitab berkata, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Dia, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Kalau Yesus mati untuk